Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, kok bagaimana pemerintah kita mengirim mahasiswanya, dosennya, bahkan pejabatnya belajar di barat? Apa maknanya itu? Tidakkah di barat itu orang-orang tidak beriman yang nanti bisa merusakkan iman anak-anak kita, mahasiswa kita, atau dosen kita, atau pejabat kita? Baik, marilah kita pahami apa maknanya barat dulu. Sebenarnya, siapa yang namakan barat? Prinsipnya la syarqiyah wala gharbiyah. Tidak ada timur, tidak ada barat. Ini bumi Allah sama saja di mana-mana. Kenapa kita disebut timur? Kenapa di sana disebut barat? Inilah peta kolonialisme sejak awal membuat peta. Ingat, itu abad-abad 14, 15, 16, 17. Orang barat, orang timur. Kenapa kita disebut timur? Kenapa? Dianggap itu adanya itu seolah-olah itu, ambillah kalau sentrumnya itu daerah Timur Tengah. Nah, ini Timur Tengah juga, ini Timur Tengah. Jadi melihat ke Eropa sana barat, melihat kita ini timur. Jadi mereka itu timur. Jadi Eropa itulah sentrum dunia seolah-olah begitu. Jadi melihat ke kita ini timur. Yang Timur Tengah itu Arab, negeri Arab Timur Tengah. Kita ini timur jauh, kan? Di sana timur dekat dan sebagainya. Di Eropa itu barat. Amerika nanti dimasukkan ke mereka, ke kelompok mereka jadi barat. Jadi mereka lah yang buat. Sebenarnya tidak. Coba kalau kita ini di Jepang, kita ini barat, ya kan? Kalau kita ini di Jepang, kita ini barat, ya sudah barat. Jadi begitu. Yang lain nanti bisa jadi timur. Jadi Amerika nanti timur dan sebagainya. Baik, tidak ada itu. Karena ingat bahwa peta ini adalah peta budaya, peta kolonialisme. East and West ini ditentukan oleh prinsip-prinsip kolonialisme dulu. Nah, oleh karena itu sekarang orang tidak lagi mengatakan Timur Tengah, lebih banyak orang mengatakan itu Asia Barat. Jadi tidak Timur Tengah karena itu peta kolonialisme dulu. Baik, bahwa benar ya agama, apakah namanya agama Yahudi, apakah agama Nasrani, apakah agama Islam, para nabi itu mula-mula berada beliau di daerah Timur Tengah. Di Timur Tengah, yaitu di daerah Palestina dan sebagainya, ya Mesir, ya Syria, ya sampai daerah itulah ya yang pada saat itu dianggap itu daerah-daerah Bizantium Timur. Baik, maka sesudah kolonialisme, ingat kita dulu menjadi sentrum dunia juga. Ketika Islam pada masa tertentu antara 1200-an sampai 1400-an itu, 1450 itu, 1492 itu masih menguasai di daerah yang namanya itu Andalusia, Eropa. Jadi Eropa masih sampai 1490, taruhlah 1500 Islam masih dominasi di barat dan juga tentu saja di timur. Tetapi sudah penemuan Amerika, jangan lupa penemuan Amerika. Amerika itu dianggap barat, dianggap penemuan Amerika. Kenapa disebut menemukan Amerika? Apakah Amerika ada hilang? Tidak ada hilang Amerika. Hilang tidak Amerika. Oleh karena itu orang Amerika asli Amerindian yang hidup di sana, mereka sangat marah mereka. Mereka ingin rasanya itu merusak namanya tugu. Di sinilah itu di pantai di pantai timur Amerika itu ditulis ada satu tugu. Di sinilah Columbus mendarat ketika beliau menemukan Amerika tahun 1492. Tetapi orang Indian marah lagi, dia membuat satu tugu lain. Di sinilah, di tempat inilah kami menemukan Columbus dan anak buahnya itu terdampar di pantai kami, kemudian kami kasih makan dia. Coba, di dua mazhab kan, yang satu menemukan Amerika, yang satu menemukan Columbus yang terdampar di pantainya. Baik, sudah. Jadi ingat bagaimana melihat barat dan timur. Nah, sekarang pada ratusan tahun terakhir ini, maka orang Islam tidak lagi banyak di barat.
Ya kan? Ingat, orang Indonesia tidak banyak lagi di barat, tidak ada, sedikit sekali di Eropa dan sebagainya. Yang kemudian pendidikan, ingat, pendidikan tinggi yang lebih awal itu tentu saja itu juga di Timur Tengah atau di Asia Barat, di Kairouan, di Afrika Utara, di Mesir. Ingat, Al-Azhar itu sudah lebih 1000 tahun yang lalu sudah ada. Sedangkan di negeri barat itu tidak ada selama itu. Taruhlah di Amerika atau di Inggris baru ada ratusan tahun yang lalu. Lembaga-lembaga apa namanya Oxford, namanya Harvard dan sebagainya. Nah, sekarang pada tahun 1900-an, taruhlah 1970-an ya ke atas, barulah orang-orang kita atau pemerintah kita ini mengirim orang-orang yang mahasiswanya atau dosennya belajar di negeri barat, apakah di Amerika, apakah di Eropa, apakah di Australia, ataupun negeri-negeri lain, negeri barat. Maknanya apa? Baik, para pemirsa sekalian, bahwa belajar di barat itu tidak akan mengganggu pemahaman, kecuali hanya menambah pemahaman. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, merantaulah, safir tajid 'iwadan 'amman tufariquh wansab fa inna ladzal 'aishi fin nasab. Merantaulah Anda. Jangan takut apa yang Anda tinggalkan akan Anda dapatkan. Bahkan lebih keras dari itu. Ma fil muqami lidzi aqlin wa dzi adab min rahah fada'il autana wa qatarib. Orang-orang yang beradab, orang-orang berbudaya itu tidak pantas tinggal di kampungnya sendiri, di negerinya sendiri. Merantaulah, cari sesuatu, cari ilmu, cari pengalaman, cari teman, cari dan sebagainya. Dan maka orang-orang kita pun merantaulah ke mana saja di dunia ini, apakah ke Australia, ke Rusia, ke Eropa, Amerika, dan di mana saja negeri Cina. Nah, untuk itulah maka kemudian barulah sesudah kita ini, ingat, dulu orang datang ke negeri kita belajar, datang ke Mesir, datang ke Andalusia belajar. Sekarang tidak. Sesudah masa penjajahan maka orang kita sudah mengurung diri, orang kita sudah menjadi terjajah. Umumnya negeri-negeri Muslim terjajah, apakah namanya di negeri di Eropa, Afrika Utara, apakah di Asia Barat, apakah di Asia Tenggara, semuanya ini terjajah, semua dijajah oleh orang-orang Eropa. Ya, masa itulah terjadi pembudayan. Maka kemudian ketika mereka tambah pintar, maka kita belajar sama. Makna utama dari yang pertama kita yang datang ke sana belajar ilmu, belajar metodologi, belajar perbandingan, ilmu macam-macam. Yang kedua, mencerdaskan mereka juga di bidang spiritual. Ini yang paling penting. Jadi tidak ada istilah ketika kita belajar negeri berat, belajar di negeri tanda petik, negeri kafir kita ambilkan. Tidak. Bahkan mereka lah yang belajar pada kita tentang spiritualitas kita. Coba bayangkan, bagaimana sekarang gubernur kota London. London itu lambangnya Eropa, lambangnya orang Kristen, Katolik dan sebagainya. Tetapi sekarang gubernur ini namanya Siddiq Khan. Itu anak Muslim yang taat, dan dia itu anak supir bus yang hijrah dari Pakistan ke. Kenapa? Dan jangan lupa, di Inggris sekarang itu masjid, kalau di New York itu ratusan masjid, kalau di Amerika di mana-mana, di Australia sekarang, itulah maknanya orang Islam belajar ke barat. Dan kapan itu terjadi? Ketika orang-orang di antara kita ini, anak-anak kita yang cerdas datang ke sana, mempelajari metodologi keilmuan di sana, kemudian dia isilah metodologi ini mengajarkan Islam kepada masyarakat barat. Disitulah mereka baru tertarik kepada Islam. Maka jangan tanya, ketua masyarakat Muslim di Amerika, orang Amerika sendiri. Bahkan perempuan lagi. Ingrid Matheson itu orang perempuan yang dia itu belajar pada Fadlur Rahman. Dan belajarnya sampai sesudah Fadlur Rahman meninggal dunia. Karena dia kagum, dia belajar metodologinya Fadlur Rahman. Kemudian dia menjadi muslimah yang sangat aktif dan mendakwakan Islam ke seluruh dunia bahkan. Inilah di antara makna orang Islam belajar ke barat. Di samping dia belajar tentu saja ilmu tidak ada cukup di sebuah negeri, maka kemudian juga dia mencerahkan, menunjukkan Islam. Ingat, jihad mereka orang-orang Islam yang belajar di barat juga berjihad, arti menampakkan wajah Islam yang benar kepada orang-orang di barat itu, sehingga sebagian mereka tertarik kepada Islam. Dengan demikian paling kurang mereka tidak lagi benci kepada Islam. Tetapi ingat bahwa ini belum cukup. Belum cukup orang Muslim datang ke negeri barat yang mendakwahkan Islam ke sana, menunjukkan keislaman, menunjukkan perilaku Islam di sana, masih sedikit. Maka lebih banyak
lebih bagus. Dan nampaknya masa-masa krisis Timur Tengah ini banyak sekali orang-orang Muslim yang ke Barat. Tapi apakah mereka itu sanggup mendakwahkan Islam, menunjukkan Islaman, atau mereka itu orang-orang yang tidak terdidik? Tentu ada tantangan yang lain. Saya kira mudah-mudahan demikian, bahwa belajar di Barat sebenarnya mencerahkan Barat. Sama saja dengan waktu Abdurrahman Ad-Dakhil pergi ke Barat dulu, ke Andalusia, mereka mencerdaskan, mencerahkan Eropa. Maka sekarang juga demikian dalam bidang spiritual, belum dalam bidang ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.